Halo adik-adik, seperti biasa kita berjumpa lagi. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, kita sudah masuk ke bab baru ya. MTK-nya untuk kelas 7, buku mandirinya. Sudah masuk ke bab 3, yaitu mengenai himpunan. Kita langsung saja masuk ke soal pilihan gandanya, halaman 36 ya. Soal nomor 1. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Jadi kalau kita kembali lagi ke awal, di sini ada namanya pengertian himpunan. Jadi kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas disebut sebagai himpunan. Kita baca catatannya. Yang A, setiap himpunan diberi nama dalam abjad Latin kapital, misalnya A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Kemudian yang B, setiap anggota himpunan dibatasi dengan kurung gerawal. Lalu yang C, anggota himpunan dinyatakan dengan tandanya ya, tanda elemen, dan setiap anggota dipisah dengan tanda koma. Simbol elemen dicoret dibaca bukan anggota suatu himpunan. Nah, di sini ada contoh yang merupakan himpunan. Yang A adalah kumpulan nama hari dalam seminggu. Lalu B, kumpulan huruf pembentuk kata matahari. Dan C, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Jadi, kalau secara tidak langsung kita tarik kesimpulan, perbedaan himpunan dan bukan himpunan secara mudahnya adalah sesuatu dikatakan suatu himpunan jika dia didasarkan oleh fakta, dan bukan himpunan jika didasarkan oleh opini. Fakta dan opini, perbedaannya begini. Kalau fakta itu adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Kalau opini, antara orang yang satu dengan orang yang lain belum tentu sama pendapatnya. Contoh seperti ini, fakta. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu adalah fakta, tidak bisa terbantahkan. Kalau opini, contohnya gini. Si Anu atau si Ani wajahnya cantik, tapi belum tentu teman yang satu beranggapan sama bahwa si Ani berwajah cantik, karena kecantikan itu merupakan sesuatu yang tidak baku ya, tidak bisa kita samaratakan gitu loh. Nah, berdasarkan pengertian yang di atas, jadi jawaban nomor 1 adalah kumpulan negara ASEAN. Karena sudah jelas banget ya, kumpulan negara ASEAN itu Indonesia, Singapura, Laos, Myanmar, Malaysia, dan seterusnya. Kalau kumpulan siswa pemberani itu didasarkan oleh opini. Misalnya si Budi menganggap Andi, Erik, dan Tono adalah siswa pemberani. Kemudian si Yanto menganggap si Edo, Rizal, sama si Eko adalah siswa pemberani. Nah, di sini ada perbedaan. Makanya kumpulan siswa pemberani itu tidak bisa kita sebut sebagai himpunan. Ya, karena dia didasarkan oleh opini.
antara orang yang satu dengan orang yang lain bisa mengemukakan jawaban yang berbeda. Kumpulan orang kaya juga sama, bisa berbeda-beda. Nah, ini kumpulan gunung tertinggi. Di sini bisa himpunan, bisa bukan himpunan. Yang D itu bukan himpunan karena tidak diperjelas lagi yang dinamakan gunung tertinggi itu tingginya berapa. Bagi satu orang mungkin 100 meter bisa dibilang tinggi. Bagi orang yang lain tinggi itu di atas 5.000 meter. Jadi yang D itu bukan himpunan ya. Yang D bisa menjadi himpunan jika ditulis keterangannya di atas 5.000 meter. Gitu. Lanjut ke nomor 2. Yang pertama kumpulan warna pelangi. Kumpulan warna pelangi itu Meijiku, Hibiniu ya. Yang kedua, kumpulan nama planet dalam tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Bisa dicari sendiri. Yang ketiga, kumpulan siswa yang beratnya lebih dari 5 kg di kelasmu. Bisa didaftarkan nama-namanya ya. Yang keempat, kumpulan siswa cantik di kelasmu. Nah, ini juga bisa didaftarkan namanya. Kumpulan yang merupakan himpunan adalah, kita telaah dulu satu-satu. Yang pertama, kumpulan warna pelangi. Jawabannya Meijiku Hibiniu. Ini adalah sebuah fakta. Jawabannya selalu Meijiku Hibiniu kalau warna pelangi. Yang kedua, kumpulan nama planet. Juga ini merupakan suatu fakta. Harus walaupun ditanya sama beberapa orang, pasti jawabannya ya seputaran ini aja. Tidak kurang dan tidak lebih. Yang nomor 3, kumpulan siswa yang beratnya lebih dari 50 kg di kelasmu. Ini juga sama, karena di sini diberi keterangan yang beratnya berapa, lebih dari 50 kg. Jadi yang I1, I2, dan I3 merupakan himpunan. Jawabannya yang A. Yang I4, kumpulan siswa cantik di kelasmu, ini adalah opini. Sekali lagi kakak jelaskan ya, karena kalau yang dinamakan cantik itu adalah relatif. Artinya antara orang yang satu dengan orang yang lain belum tentu menjawab atau memilih orang yang sama. Yang I3 ini ya, kakak jelasin lagi biar adik-adik tambah paham. I3 ini bisa menjadi bukan himpunan jika dia tidak diberi keterangan lebih dari 50 kg. Jadi kalau yang bukan himpunan itu I3-nya kumpulan siswa yang berat atau kumpulan siswa yang gemuk. Nah, yang dimaksud gemuk itu berapa kilo gitu. Kalau di sini kan diberi keterangan lebih dari 50 kg yang dinyatakan gemuk. Berarti kita mempunyai batas. Nah, kita bisa masukkan ke dalam himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan berikut yang bukan merupakan himpunan. Yang A, kumpulan roda 2 itu adalah himpunan ya. Jelas kalau motor itu roda 2, sepeda roda 2, jadi tidak bisa dibantahkan. Sudah pasti kalau kita tanya orang yang satu dengan orang yang lain, kita tanya motor roda 2 atau roda 1, pasti jawabannya sama, roda 2. Lalu yang B, kumpulan stasiun TV swasta di Indonesia. Ini juga himpunan, bisa RCTI, terus SCTV, dan lain-lain ya. Lalu yang C, kumpulan hewan herbivora, itu juga sama sapi, lalu kerbau, kambing, rusa, dan lain-lain. Ini kurung gurawal ya. Mendaftarkan anggota harus dengan kurung gurawal. Yang D, kumpulan hewan langka. Nah, ini kumpulan hewan langka tuh bagaimana? Dinamakan hewan langka itu kan tentu ada batasannya. Misalnya di habitatnya
populasi hewan tersebut kurang dari 50 ekor. Itu bisa kita sebut sebagai hewan langka. Atau yang disebut hewan langka tuh kalau di habitatnya kurang dari 10 ekor. Jadi yang mana gitu loh. Tidak maksudnya tidak diberi batasan, tidak jelas. Jadi yang nomor 3 itu yang dodol jawabannya. Nomor 4, A adalah himpunan bilangan ganjil antara 25 dan 33. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Kita daftarkan dulu anggota himpunan A antara 25 dan 33. Jadi ada 27, 29, 31. 27 merupakan elemen A. Nomor 4 yang A itu betul. 28 bukan elemen A, juga betul karena 28 tidak ada di sini. 29 elemen A, betul ya, angka 29 ada di sini. 33 elemen A, salah. 33 itu bukan elemen dari A karena tidak ada angka 33-nya. Nomor 4 jawabannya dodol lagi. Bagaimana yang nomor 5? B adalah himpunan bilangan kelipatan 2 dan 3 kurang dari 20. Kita tulis dulu yang kelipatan 2. Kelipatan 2 kita tulis K2 ya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Lalu yang kelipatan 3 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, jadi anggota himpunan B yang merupakan kelipatan 2 dan kelipatan 3 ada angka 6 ya. Angka 6, lalu angka 12, angka 18. Jadi ada 3. Ada 6, ada 12, sama ada 18. Pernyataan berikut yang benar adalah 2 elemen B. Salah ya, 2 tidak ada. Lalu yang 3 elemen B juga salah. 15 elemen B juga salah. 18 elemen B betul karena 18 ada ya anggota B-nya. Jadi nomor 5 jawabannya dodol lagi. Nomor 6, C sama dengan nama bulan dalam 1 tahun yang dimulai dengan huruf J. Daftarin lagi anggotanya C. Huruf J, Januari, Juni, Juli. Udah itu aja ya, ada 3. Pernyataan yang benar Januari bukan elemen C itu salah karena Januari merupakan elemen dari C atau anggotanya C. Februari itu bukan elemen dari C. Juni adalah elemen dari C, betul ya. Jadi yang nomor 6 jawabannya yang cacing. Nomor 7, D huruf pembentuk kata Indonesia. E bilangan prima antara 20 dan 30. Dari pernyataan di bawah ini, I1 anggotanya D ada jumlahnya 9, ND ada 7, NE ada 5, NE ada 2. Pernyataan yang benar adalah penyusun kata pembentuk kata gitu ya, pembentuk kata Indonesia. Jadi ada I, ada N, ada D, ada O. N-nya udah ada E, S-nya belum, I-nya udah, A-nya belum. Jadi ND sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Lalu yang E, bilangan prima antara 20 dan 30. Ada 23,
29. Jadi NE ada 1, 2, ada 2. Pernyataan yang benar, ND-nya 7, NE-nya 2. I1 sama I4. Nomor 7 yang kok I1 sih? I2 gitu loh. ND-nya 7. NE-nya 2. Jadi I2 sama I4 yang dodol. 7 sama 2 ya. Nomor 8. F adalah himpunan faktor dari 12. Anggota dari F adalah faktor dari 12. Jadi 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi kalau didaftarin 1, 2, 3, 4, 6 sama 12. Jadi nomor 8 jawabannya yang ayam. 9. Faktor prima dari 300. Faktor prima dari 300. 300 itu kita dapat dari 3 dikali 100. Kalau 100-nya kita pecah jadi 4 dikali 25. 4 itu 2 pangkat 2, 25 itu 5 pangkat 2. Jadi P-nya ada 3, salah. Dari yang kecil dulu ya, ada 2, ada 3, sama ada 5. 9 yang BB. 10. Q, bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4. R, bilangan kelipatan 10 yang kurang dari 70. Anggota Q yang juga anggota R adalah ini Q-nya sampai berapa ini? Kita daftarin yang R dulu deh. Kelipatan 10 yang kurang dari 70, jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi kelipatan 6 yang habis dibagi 4 ada 12, ada 24, sebentar ya. Ada 36, ada 48, ada 60, tujuh dua dan seterusnya. Anggota Q yang juga menjadi anggota R. 60 doang ya. Nggak ada yang lain. Jadi jawabannya nomor 10 adalah yang dodol.